4, penilaian kinerja mengunci aktivitas setelahnya atau memaksa aktor untuk mengisi penilaian kinerja, dan itu juga ada di admin. Kemudian rekaman ruang kolaborasi sesi 1 dan sesi 2 disematkan di LMS oleh fasilitator. Kemudian di sini tidak ada lagi fasil diminta mengumpulkan rekaman. Memang angkatan 6 mulai dari angkatan 5 sampai 7 kemarin kita minta, tetapi ini kita minta lagi untuk laporan BPGP Sumatera Utara. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan ketika melakukan kegiatan rekaman, kegiatan ruang kolaborasi, ada perekaman. Ketika saya tarik data itu hanya terekam di main roomnya saja atau sama dengan bor satunya, sehingga kami meminta untuk link-link berikutnya agar menjadi pertanggungjawaban kami. Kemudian time span. Nah, di sini time span kemarin itu kita hitung. Jadi kalau tidak sesuai dengan jam pelajarannya setiap modul, itu kita akan menghitungnya secara manual. Kita pakai rumus dari Excel, kemudian kita hitung dan kita bayarkan. Tetapi sekarang time span itu sudah pada Bapak Ibu. Jadi sudah bisa dilihat terpenuhi atau tidak terpenuhi di laporan SIM PKB-nya. Kemudian di sini ada rekap time span yang akan disediakan oleh SIM PKB. Baik. Nah, ini semua sudah bisa ya Bapak Ibu ya, fasilitator ya. Walaupun nanti di situ ada sampai bor 4 kelompok, tapi yang disediakan berapa di situ? Karena kami sebagai admin tidak bisa melihat penyematan rekaman link. Kemarin terbuka tapi sudah dikunci lagi. Jadi kami hanya bisa melihat LMS para fasilitator yang akan kita gunakan untuk melihat segala kegiatan Bapak Ibu di dalam kegiatan LMS. Nah, sekarang kemarin itu waktu persamaan persepsi ini kan sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya. Fasilitator itu memfasilitasi apa saja. Di sini ada kegiatan tatap muka, ada kegiatan umpan balik, ada penilaian, ada membaca dan mencatat aktivitas peserta atau CGP, kemudian berkoordinasi antara pengajar praktik dan instruktur, itu dilakukan di jurnal komunikasi, kemudian memberikan penguatan kepada CGP, kemudian melakukan refleksi dan mendampingi calon guru penggerak dan pengajar praktek. Kalau Bapak Ibu fasilitator melakukan kegiatan ini semua, time span Bapak Ibu akan naik. Namun jika Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan ini semuanya, time span-nya tidak akan naik. Time span itu akan naik ketika ada dilakukan kegiatan di LMS. Kembali saya mengingatkan, jika dalam 1 menit aja tidak ada pergerakan di LMS, maka ketika Bapak melakukan kegiatan kembali lagi di LMS, dia akan tidak terhitung. Disarankan untuk melakukan refreshing pada LMS atau login kembali di LMS-nya. Itu disarankan. Nah, kemarin terbukti juga, saya herannya ketika tes tidak naik, kenapa? Terbukti juga pada kegiatan Bapak Ibu, ada beberapa fasilitator yang jarang masuk di LMS, sehingga itu menjadi catatan kita, apalagi di dalam penilaian. Kalau hanya 1-2 CGP yang tidak dinilai, kemungkinan CGP itu belum mengasih tugas. Atau juga mungkin ada di dalam kegiatan daftar hadir modul 1.1, 1.2 ya, tidak hadir, mungkin belum dibuat kehadirannya, sehingga di situ kita lihat kalau 1 CGP, 2 CGP kita agak maklum. Tetapi ada beberapa fasil bahkan belum mengklik kehadiran di 1.2 dan penilaian
Nah, itu apa permasalahannya? Tidak lapor kepada kita adminnya. Kemudian sehingga ketika penarikan TS, sebenarnya TS di akhir setiap modul pembelajaran, setiap modul selesai. Kenapa? Karena kemarin itu kita sudah sebaiknya modul pembayaran dari TS time spend Bapak Ibu itu dilakukan setiap akhir modul selesai, setiap akhir modul pembelajaran selesai. Nah, waktu kita buat angkatan 6 dan 7 itu per paket. Jadi selesai paket modul 1 dulu, mulai dari 1 sampai 4 selesai, baru kita bayarkan. Kemudian paket modul 2. Jadi dia teratur ada 3 kali penarikan keuangan. Nah, karena ini kemarin kita terlewatkan modul 1.1 itu, bahkan time spend-nya ada juga yang tidak naik. Jadi kalau Bapak Ibu fasilitator melakukan kegiatan ini semua, ini TS-nya akan naik. Kemudian, dan menjadi salah satu catatan juga, kalau misalnya Bapak Ibu fasilitator melakukan kegiatan di LMS, tidak saat itu juga dia akan terupdate. Karena kita semua satker hanya bisa melihat time spend Bapak Ibu melalui yang namanya data business intelligence. Itu penarikan data BI, business intelligence. Dan hal ini diberikan kepada masing-masing koordinator BI. Jadi tidak sembarangan, karena semua data baik kelulusan, baik penilaian, bahkan data fasilitator, PP, semua aktor yang ada di situ ada di penarikan data BI ini, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa melihat misalnya fasilitator, Bu, saya sudah melakukan kegiatan di LMS, tolong dong lihatkan time spend-nya, itu tidak bisa. Jadi intinya kemarin ketika waktu kegiatan sebelum angkatan 9, admin pusat mengatakan bahwa TS akan naik esok harinya. TS itu akan berjalan naik dia jumlahnya itu besok harinya. Itu sekitar pukul 8 pagi. Makanya waktu ketika saya membagikan, kan ini TS nggak hadir, nggak naik. Ketika saya tarik data, saya bandingkan dengan yang lama, kan ada perubahan. Berarti data itu naik, tapi di LMS di SIM PKB Bapak Ibu itu tidak naik karena belum terupdate. Yang mengupdate siapa? Yang mengupdate adalah admin pusat. Jadi kita tidak punya wewenang untuk mengupdate data itu setiap hari. Mungkin kegiatan lain banyak di admin pusat sehingga mereka, tapi yakin kalau misalnya, bukan yakin lagi, kalau Bapak Ibu Fasil melakukan kegiatan fasilitasi fasilitator ini, mulai dari tatap muka yang dilakukan dengan Jimit, memberi umpan balik, tapi tatap mukanya itu berapa lama waktunya? 3 jampel untuk yang sesi pertama, 3 jampel untuk sesi yang kedua, sehingga sekitar ada 135 menit, karena 1 jam itu 45 menit. Jadi ini kalau dilakukan Bapak Ibu dengan sesuai, cuman waktunya jangan pas-pasan Bapak Ibu. Bapak Ibu lebihkan waktunya sekitar mungkin 30 menit saja sudah cukup. Yang kemarin rata-rata para fasilitator itu Jimitnya sampai makan waktu 900 menit. Jadi mohon diefektifkan aja. Kalau misalnya 135 menit, lebihkanlah sedikit, sekitar 30 menit. Nah, itu. Kemudian ini umpan balik. Umpan balik apa kegiatan yang CGP dilakukan di LMS itu Bapak Ibu kasih saran. Jadi saya tanya beberapa fasil ya, bukan di angkatan 9 aja, yang sedang jalan di angkatan 8, bahkan dulu yang tidak tahu
Saya tidak tahu sama sekali itu apa ya kerjaan fasilitator, karena kita kemarin dikasih tugas wewenang dari pusat itu dari pusat apa Dirjen GTK itu, kita hanya dikasih untuk men-setting tanggal, mengasih buka CGP yang nggak bisa ikut ujian lagi, kemudian memberi kelonggaran kepada CGP untuk memberi waktu peluangnya untuk mengunggah tugas yang dia kelupaan karena sibuk dengan kegiatannya sehari-hari. Hanya itu aja. Jadi kita tidak paham yang tentang mengenai time span ini. Tetapi intinya kalau 98 ini Bapak Ibu dampingi atau Bapak Ibu lihat kegiatan di LMS dan menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, ini TS akan naik. Walaupun misalnya 2 hari tidak naik, 3 hari tidak naik, 4 hari tidak naik. Makanya ketika saya lapor ke pusat, ke admin pusat ya, admin pusat GTK, dia tidak ada kasih komentar apapun. Makanya begitu besok paginya saya tarik data, ternyata ada yang naik. Jadi tidak segampang misalnya kerja udah 2 jam, naiknya berapa menit ya? Nggak seperti itu Bapak Ibu. Makanya setiap kegiatan itu yang ada di Alur Merdeka itu, dia mungkin ada punya waktu kapan dia tinggi, kapan dia rendah time span-nya. Bahkan di Angkatan 8 ada fasilitator, itu setiap modul sampai 11.000 time span-nya. Sementara yang lain ada 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Makanya saya heran di fase 9 ini pas-pasan kali, cukup kalau untuk 2 kelas 1.530 TS-nya. Kalau untuk yang 1 kelas cukup dia cuma 765. Di pas-pasan kali, tapi nggak apa-apa. Yang penting dia pas. Nah, masalahnya kalau kurang kenapa? Kalau kita lihat sampai 50% fasil yang tidak naik TS-nya, itu baru kita curiga. Tetapi kalau hanya sekian persen dari fasil yang ada, itu salahnya di mana? Ke kita kah atau ke fasil kah? Jadi kemarin percuma dong kita mendatangkan narasumber dari Jawa Barat ya, sudah menjelaskan fasilitasi fasilitator, cara menaikkan TS, cara memberikan penilaian. Nah, itu berarti persamaan persepsi kita nggak sukses, bisa dikatakan. Jadi ini kami tekankan kembali bahwa inilah tugas Bapak Ibu. Mohon perhatiannya untuk dilakukan di kegiatan LMS. Oke, berikutnya. Nah, untuk kegiatan tatap muka, ini tadi yang sudah kita menjadi yang kita bahas tadi. Dan satu lagi, jangan lupa merekam. Jangan lupa merekam, kemudian lakukan kegiatan board. Ya, breakout room-nya ada berapa? Kalau misalnya di SIM PKB cuman disematkan sampai berapa? 3 katanya ya. Sementara ada sampai buka kelompok tuh sampai 4 sampai 5. Tapi nggak apa-apa, 1 2 3 itu udah memenuhi. Dan satu lagi, untuk kegiatan di main room-nya, main room itu jangan ditinggalkan. Jadikanlah main room itu sebagai bor 1. Baru nanti bor 2 untuk kelompok 2 dan seterusnya. Nah, di sini kemudian ada umpan balik. Di sini umpan balik apa ya Bapak Ibu ya? Hasil kerja atau produk seluruh CGP. Nah, di sini yang menjadi catatan. Nah, harus ada diskusi antara CGP dan fasilitator. Ini letaknya di mana Bapak Ibu? Evaluasi konsep, evaluasi ini konsep dulu. Nah, lakukanlah kegiatan di situ. Dan ini kan kalau misalnya yang TSM mencukupi, pasti setiap alur merdeka itu dia lakukan kegiatannya. Baik, kemudian untuk penilaian. Nah, di penilaian ini juga Bapak Ibu juga memberikan umpan balik pada setiap produknya.
Di sini produk yang diunggah usahakan format file PDF. Mungkin Bapak Ibu sudah memberitahu kepada CGP untuk file-file yang akan diunggahnya. Kalau nggak salah ada itu di modul berapa ya tentang kegiatan video. Ketika dia mengunggah, Bu, nggak cukup kapasitasnya. Ya jangan diunggah videonya, unggah filenya yang berisikan link. Filenya itu nanti jadikan PDF. Linknya di mana letakkan? Di live mereka, tapi jangan dikunci. Tapi sekarang kata informasi terbaru, bukan informasi ya, memang yang udah kewajiban kata di PMM udah diletakkan sekarang untuk kegiatan-kegiatan CGP itu. Nah, jadi nggak pakai drive sendiri lagi. Kemudian ini penilaian. Nah, saya yakin TS yang rendah tidak membaca segala kegiatan yang ada di alur Merdeka, membaca dan mencatat. Mungkin Bapak Ibu waktunya di luar, jam terbangnya tinggi, mungkin ini rata-rata kepala sekolah ya, ini yang pengawas juga. Mungkin nggak sempat, atau mungkin masih punya anak kecil, ya, karena ada pasien juga baru melahirkan kan. Nah, mungkin juga, tapi ada juga terpenuhi juga. Jadi mohon untuk kegiatan membaca dan mencatat di LMS ini lakukanlah, pasti kegiatannya naik, tapi dengan syarat jangan terhenti. Kalau tidak ada kegiatan di LMS 1 menit aja, lakukanlah refreshing atau login kembali. Nah, di sini kegiatannya itu fasilitator membaca dan mencatat pada catatan kecil pada setiap aktivitas yang terjadi pada bahan diskusi. Ini di mana aja dilakukan, Bapak Ibu? Bapak Ibu Fasil, ini di mana aja dilakukan? Mulai dari diri, eksplorasi konsep, mandiri dan diskusi, Bu. Unggah tugas juga boleh. Unggah tugas, Unggah tugas, demonstrasi kita koneksi antar materi. Di semua alur kecuali itu. Baik, kita pending lagi ya. Berarti kan Bapak Ibu paham. Jadi jangan nanya ke admin nggak tahu konten, yang tahu cuman dia membuka pembelajaran. Misalnya, Bu, CGP saya kok nggak bisa buka modul berikutnya, kami kasih saran, Bapak Ibu harus menyuruh CGP menyelesaikan tugas-tugasnya dan melakukan penilaian kinerja setiap modul, kalau nggak modul nggak terbuka. Jadi memang kami yang ditugaskan dari pusat itu memang seperti itu. Kalau untuk kontennya, Bapak Ibu yang ngerti, baik Fasil maupun PP, karena ada pembekalan dikasihkan sama pusat, udah pembekalan dikasih, kemudian persamaan persepsi juga kita sudah luring, katanya habis loh uang. Kemudian kita mendatangkan narasumber, makanya saya nggak yakin kemarin disuruh, saya nyampaikan, nggak mau, panggil aja itu narasumber dari pusat, lebih paham, karena mereka lah pengembangnya. Nggak tahu lagi, kok nggak naik lagi TS-nya nanti untuk modul berikutnya, kita nggak tahu lagi di mana kesalahannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian penguatan. Di sini fasilitator memberikan penguatan terhadap hasil kerja produk seluruh CGP dan proses diskusi yang terjadi pada kegiatan sinkron dan asinkronus. Nah, apa mahasiswa ya? Berikan pada setiap mahasiswa, mungkin di CGP, karena ini filenya semua dari pusat. Kita tidak ada mengutak-atik, kita hanya menyampaikan apa yang dari pusat. Nah, baik, kita ganti ya mahasiswa jadi CGP. Nah, kepada kegiatan sinkronus, kemudian kegiatan sinkronus, dan jangan lupa berikan apresiasi. Nah, di ini produk-produknya ini berupa apa dan di modul berapa ini Bapak Ibu? Bukan di modul, di alur apa? Demonstrasi kontekstual, ruang kolaborasi presentasi, Koneksi antar materi. ruang kolaborasi presentasi. Yang jurnal refleksi Sama di forum diskusi. Ya, jurnal refleksi 2 mingguan, Bu. Nah, kenapa jurnal refleksi 2 mingguan yang masih kosong? Berarti tidak dilakukan.
kan? Itu aja Dilakukan. jawabannya Bapak Ibu. Ya. CGP-nya juga refleksi kita belum masuk mengisi, kemari. Bu. Iya, mungkin sibuk. Saya Iya paham. sibuk Kita dia, sudah sibuk. makanya kita susah untuk mengkomen juga, memberikan apresiasi. Mohon maaf Ibu Armeni, kalau ada yang telah dinilai atau direspon, itu artinya CGP kita terkadang agak lupa dan terlambat Iya. Bu, itu saja masalahnya. Di push CGP-nya, Bu. Iya, yang mempush terus CGP kita siapa push, Bu. Bapak Ibu? Berulang-ulang kita push di jurnal komunikasi, di informasi pengumuman juga kita buat, di WA juga ada 3 itu komunikasi kita lakukan. Berarti siap-siap mereka tak lulus nanti, kan gitu aja. Sabar Bu, kami Baik. tugasnya nggak apa-apa Bu. Ingatkan juga, bukan hanya nilai yang tinggi nanti, daftar kehadiran mereka. Kalau di bawah 34 mereka yakin gagal, walaupun nilainya tinggi. Dan itu sudah kita ingati dari awal. Baik, untuk refleksi ya, ini fasilitator juga melakukan refleksi terhadap kegiatan fasilitasi atau sinkron dan asinkronus dari hasil refleksi CGP, catatan, tanggapan. Jadi memang membaca, beri umpan balik, memberi apresiasi apalah itu semua. Pokoknya kegiatan di Alur Merdeka itu lakukanlah. Saya yakin yang TS yang rendah ini pasti nggak melakukan ini. Mendampingi. Nah, di sini fasilitator ya jelas mendampingi CGP, baik sinkronus dan asinkronus. Oke, ini tadi dia, udah. Nah, mohon diperhatikan paket 1, paket 2, paket 3. Di sini jelas ada jampelnya, hanya pada 2 jam tatap muka dilakukan pada di modul 1.1.4.1 pada eksplorasi konsep. Di situ ada kegiatan GMAT, benar enggak? Iya, Bu. Ya Bu, ya. Oke. Dilakukan kan Bapak Ibu? Dilakukan, Ibu. Lakukan, Ibu. Baik, jadi kita lewatin. Iya Bu, iya. Nah, inilah dia jampel yang sudah Bapak Ibu ketahui. Mulai dari diri 1 jampel, eksplorasi konsep mandiri 2 jampel, eksplorasi konsep atau forum diskusi 2 jampel, ruang kolaborasi 6 jampel dengan 3 jam sesi pertama, 3 jam sesi kedua, kemudian demonstrasi kontekstual 4 jampel, elaborasi jatahnya instruktur tidak termasuk di sini, kemudian koneksi antar materi 2 jampel, aksi nyata di setiap akhir paket modul 14, 23, 33. Oke? Nah, yang kami bayarkan kemarin itu maaf, satu lagi, jurnal Dewi Mingguan, jurnal refleksi Dewi Mingguan. Yang kami bayarkan nanti itu hanya 17 jampel, kecuali di bagian modul 1.4, 2.3, 3.3 itu 21 jampel. Kenapa? Jurnal Dewi Mingguan. Iya, Di mana? di rumah. Ya, Pak Denny, tolong. Nah, kami bayarkan hanya 17 jampel setiap modul di 11, 12, 13. 14 hanya 21 jampel. Jadi setiap mulai untuk yang paket 2 seperti itu, paket 3 seperti itu. Kenapa? Karena masih kami lihat jurnal Dewi Mingguan itu biasanya ada yang belum terpenuhi. Walaupun sebagian fasilitator sudah terpenuhi, bahkan sudah lebih. Berarti di situ ada kegiatan jurnal refleksi Dewi Mingguannya. Bagi yang 0, berarti kan tidak melakukan. Itu aja. Baik, yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, mulai sekarang saya juga mengingatkan admin untuk masuk kegiatan di LMS untuk melihat aktivitas yang dilakukan fasilitator apa saja, dan ini dilihat di kegiatan log aksesnya. Kemudian, nah ini tadi yang saya bilang, perolehan time spend akan diperhatikan dengan adanya idle time. Jika ada tidak kegiatan dalam 1 menit di kegiatan LMS, lebih baik ketika mau melakukan ketika masuk lagi ke LMS, lebih baik di refreshing atau juga login ulang ke LMS-nya.
aja. Ini aja Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang gimana TS itu sebenarnya. Cuman saya sudah diperingatkan sama admin pusatnya, Bapak Ibu fasilitator hanya menyampaikan gini. Mohon Bapak Ibu fasilitator melakukan tugasnya di LMS sesuai sudah yang disepakati dan lakukan kegiatan di LMS. Masalah update dan tidak terupdate-nya itu nanti di akhir. Kalau Bapak Ibu melakukan di LMS kegiatannya, ketika data itu terupdate, dia akan tampil TS-nya sesuai dengan yang Bapak Ibu kerjakan. Tetapi kalau misalnya tidak ada kegiatan di LMS, itu memang tidak akan naik TS-nya. Jadi ini ada, kita kembali lagi nih untuk pembekalan. Di sini ada tautan time spent, dicatat alamatnya, nanti bisa Bapak Ibu atau nanti kita buka, kita bongkar dulu ngapain aja sih kita di Alur Merdeka itu, dan setiap modul itu pasti berbeda, tidak sama. Baik, nah di sini juga, nah dulu waktu di angkatan 5, 6, 7 ini nggak ada Bapak Ibu. Jadi sehingga fasilitator itu curiga kepada kita, katanya mau apa ya istilahnya, menyembunyikan jumlah time spend setiap pasien. Untuk apa? Sama kami nggak ada untungnya. Nah, jadi sekarang laporannya sudah ada. Cuman masalahnya, kalau misalnya Bapak Ibu melakukan TS, melakukan kegiatan di LMS nggak terupdate besoknya, tetapi ketika saya tarik data BI-nya itu ada perbedaan. Ada yang di SIM PKB-nya tidak terupdate, tapi di data BI sudah terupdate. Makanya semalam kan ada beberapa fasil ya, nggak semuanya, beberapa fasil. Iya Bu, di LMS saya, di SIM PKB saya nggak terupdate, tapi di data Ibu kok terupdate. Nah itu dia. Tetapi kan Bapak Ibu nggak mungkin saya tarik tiap hari, kemudian saya olah lagi, kemudian lapor lagi sama Bapak Ibu. Jadi gimana kita lakukan ya? Bagaimana kalau ini dilakukan tarikan BI ini setiap bulannya atau setiap modul selesai? Karena kan ini olah data lagi dia Bapak Ibu. Jadi memang saya kemarin ngolahnya itu sampai, bayangi ini 84 fasil. Kemarin aja sekitar cuma 12 fasil aja itu saya lakukan setiap akhir paket modul. Nah, jadi kalau misalnya di setiap akhir paket modul ada beberapa fasil yang tidak naik TS, tapi itu pun sedikit, itu kita kasih waktu beberapa hari komitmen, dan ternyata dia naiknya hanya sedikit lagi, karena kita udah sepakat kita akan tarik, kemudian itu kita serahkan ke bendahara dan diproses. Jadi tidak bisa lagi dilakukan pengulangan untuk tarik data ulang lagi, tarik data ulang lagi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Ini fitur-fiturnya. Oke, ini dia ya. Berarti saya udah banyak. Nah, sebelum kita masuk ke link tadi, Bapak Ibu sudah mengenal ikon-ikon ini kan? Sudah dilakukan Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Baik. Nah, kalau yang ini sudah dilakukan? Sudah Bu. Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Baik. Yang ini? Kalau di blog ini banyak apa ini? Banyak percakapan di sini antara fasil dengan CGP. Iya. Kalau hanya 1-2 CGP yang Bapak Ibu tanggapi, ya TS-nya nggak naik dong. Sebagian sudah. Ya, makanya gini Bapak Ibu, itu ada fasil yang ngomong yang 11.000 di angkatan 8 TS-nya ya, luar biasa, 11.000 setiap modul. Dia bilang kegiatan dia nggak banyak-banyak, nggak lama-lama masuk
masuknya di LMS habis, mungkin ini bisa menjadi sama Bapak Ibu, dia tuh kerja seperti kita juga dari pagi sampai sore, dia baru buka LMS tuh malam. Setelah itu dia mengasih komentar-komentar di kegiatan LMS tersebut, apalagi kegiatan kalau sudah ada unggah tugas dari CGP, seperti kegiatan blog katanya, kemudian memberi informasi pengumuman kepada CGP katanya, kemudian ada komunikasi dengan CGP. Itu aja Bu saya lakukan, nggak ada lebih, makanya saya terkejut juga naik TS-nya sampai 11.000. Nah itu, saya juga bukan hanya dari angkatan 8, angkatan 5 saya juga sudah tanya, ada satu orang juga naiknya itu drastis sekali time span-nya. Dia juga sama, dia hanya masuk itu malam, kalau pagi dia ada kegiatan, takut nggak fokus, karena ketika kita masuk LMS kita kasih saran, habis itu kan kita mungkin ada yang menyapa, habis itu berhenti dia cerita dulu, habis itu dia melakukan lagi, padahal dia tidak sadar bahwa kegiatan itu kalau dalam 1 menit aja tidak ada pergerakan di LMS akan langsung tidak terupdate lagi. Jadi lakukanlah refreshing dan login kembali lagi di LMS-nya. Nah, ini untuk kegiatan asinkronus, kegiatan refleksi di blog. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham daripada kita, ya. Kemudian, ya ini kalau nggak salah, nah asinkronus, ini tadi ada yang kolaborasi ya. Oke. Di sini kan ada juga diskusi ya Bapak Ibu ya. Pasti ini terjadi percakapan antara fasilitator dan CGP. Kemudian ya, ini kegiatan selebihnya sinkron. Oke. Sekarang kita stop share screen dulu, kembali ke link. Baik, kita bahas link ya. Nanti kedepannya saya nggak mau ada yang kurang-kurang lagi nih. Ini link yang dibuka tadi, yang bit.ly TS PGP, kalau nggak salah tadi ya linknya. Kita bahas angkatan 5 dan 6 dan 7 itu sama ya, kecuali yang 4 mungkin ada 9 bulan ya itu ya. Baik, kita mulai dari yang modul 1.1. Mulai dari diri. Bapak Ibu sudah baca nggak tentang ini? Tahu nggak tentang link ini? Di sini ada dijelaskan ya, 1.3 itu ngapain. Kemudian si fasilitator itu ngapain. Kecil, terlalu kecil. Baik, saya besarin. Belum tampil. Belum tampil Ibu. Belum tampil Bu. Belum nampak apa? Bentar ya, bentar. Udah Bu, sudah tampil. Kan ini bentar Bu. Stop share screen.